Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli Sarjana Syariah MH kepada Bapak. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam di laut berbuih. Kalau mendengar bapak ibu menjawab salam, nampaknya sudah kehabisan kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutanginya. Yang amin berarti tak mau bayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, para alim ulama, para ustadz, para guru, para kiai. Wabil khusus pada malam hari ini ketua penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Abdul Aziz dan Bapak Agus Suharlis. Kita doakan mereka panjang umur sampai kira-kira seminggu mau kiamat. Oh, kelamaan. Kemudian yang kita hormati Bapak RT berapa ini Pak? RT 111 Bapak Chandra. Mana Pak Chandranya? Oh, di bawah. Insyaallah. Terima kasih. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum sunat, dan ibu-ibu yang di belakang ini jauh, saya tak begitu jelas, jadi agak susah membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kalau saya lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di WA lah saya oleh Pak Agus Suharlis itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi ngundang saya ceramah itu gampang, pakai WA saja. Tidak perlu pakai surat,
tidak perlu pakai proposal, tidak perlu harus datang ke Sambas. Pakai WA saja, asal sempat sehat, insya Allah saya datang. Cuma yang saya tak enak kalau di WA oleh ibu-ibu, bahasanya agak kurang bagus menurut saya. Karena kata dia, ibu-ibu undang saya ceramah lewat WA. Ustadz, bisa tak Ustadz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu mau makai saya? Itu kan tak enak bahasanya, menggunakan kalimat pakai. Lalu ada juga yang WA saya tuh, Ustadz, bagaimana cara manggil Pak Ustadz? Ya sebut saja 3 kali, saya bilang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu jelangkung. Tapi yang paling parah, ngundang saya ceramah itu pakai SMS. Yang bayar 350 rupiah itu, biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju. Saya tolak. Kenapa? Panitia tak bermodal. Tapi malam hari ini saya yakin panitianya banyak sekali modalnya. Ini menunjukkan orang komplek Army Permai 2 ini kaya-kaya orangnya. Dari mana Ustaz tahu? Dari acara inilah. Saya tengok ini gordennya nih, tendanya warna hijau, karpet di belakang warna hijau, tarpal warna hijau, tiangnya pun hijau. Pasti yang menyumbang ke acara ini pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Dan saya mohon maaf, izin Bapak Ibu semuanya, adik-adik santri, mohon izin saya ceramahnya duduk. Karena ini tempat yang ke-49 saya ceramah. Dari 70 masjid yang saya terima dan 48 masjid yang saya tolak. Jadi banyak sekali dapat jadwal ceramah. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Besok sudah harus ke Jakarta, besok lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya datang jauh-jauh dari Sambas untuk menghadiri majelis ilmu ini. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kita pernah berjanji dan berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata beliau? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan, keluar dari rumahnya untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi kita semua yang hadir malam ini, insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Tapi saya minta tolong nanti kalau bapak ibu semua sudah masuk ke dalam surga, lalu tak ada melihat saya dalam surga, maka carilah saya di kok di neraka. Di akhirat itu tempat cuma ada 2. Kalau tak di surga, pasti di neraka. Kalau bapak ibu tak ada nanti melihat saya dalam surga, maka carilah saya di ruang VIP. Saya kan ustadz.
Sombong betul Ustadz tuh kata dia. Bukan sombong tapi berharap mudah-mudahan nanti masuk surga yang paling tinggi. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Rasulullah menyuruh kita berdoa minta surga itu yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti kita di akhirat akan masuk surga dipimpin oleh Pak RT Chandra. RT berapa tadi? 111. Wah, Ustadz Hatoli ceramah cuman mau menyenangkan hati Pak RT saja. Tidak, karena kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus tak suara saya? Belum tahu kalian ya. Saya ini juara MTQ, juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4, yang 3 demam, tinggal saya sendiri. Yang jadi juri Pak RT, kakek saya. Menanglah. Tapi kalau kita dengar tadi Ustadz, siapa namanya? Ustadz Ahmad Syafi'i tadi yang baca Quran, Masya Allah, tersentuh, terharu, terhanyut rasanya saya mendengarnya. Rasa mau nyebrang sungai. Luar biasa saking merdunya suara. Ini makhluk-makhluk langka, harus kita budidayakan. Maksudnya Ustadz Ahmad Syafi'i ilmunya itu nanti akan ditulakan kepada kita. Bapak-bapak yang belum bisa ngaji baca Quran, belajar ngaji, jangan malas. Ustadz, saya ini sudah tua, malulah mau belajar sama anak-anak TPA. Ya tak usah sama anak TPA, belajar sama ketua surau. Siapa ketua suraunya ini Pak? Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, ya saya mau belajar ngaji sama Bapak, boleh tak? Oh boleh. Tapi kalau boleh istri saya jangan dikasih tahu ya. Kenapa? Jatuh martabat saya. Loh kenapa begitu Pak? Sudah 5 tahun menikah, tak tahu dia kalau aku tuh tak tahu ngaji. Kita belajar ngajinya 4 mata saja Pak Abdul Aziz, boleh tak? Oh jangankan 4 mata, 3 mata pun boleh. Aku pejamkan sebelah, ngajilah. Tapi mohon maaf Pak Abdul Aziz, dulu saya waktu belajar ngaji sama nenek saya tidak selesai. Waktu itu saya baca Qur'annya masih mengeja. Bisa enggak mengajari saya ngaji itu dengan cara mengeja? Oh bisa, kata Pak Abdul Aziz. Silakan baca Pak. Ba di atas ba, pa di atas pa, bapak. Mim depanmu, bapakmu. Ba depan buta, di atas tak buta, bapakmu buta. Jangan malu bapak belajar ngaji, biar mengeja tak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lama-lama insya Allah bapak akan lancar ngaji baca Al-Quran. Ibu selaku istri yang selama ini tak pernah mendengar suaminya ngaji, tiba-tiba balik dari kerja, mau buka pintu, terdengar bunyi suara orang baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban,
Apa kata ibu? Ya Allah, ternyata suamiku pandai, dia mengaji. Begitu dibuka pintu, rupanya HP. Kena prank. Masya Allah, saya senang kalau ada korik-korik hebat itu. Kenapa? Saya tak bisa macam itu. Mudah-mudahan nanti anak cucu keturunan saya ada yang menjadi korik. Nah, ibu bapak, jadi kalau kita keluar rumah, kata Nabi, dengan niat mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan masuk surga. Yang kedua, kalau kita keluar dari rumah mencari ilmu, lalu kita sampai di sini, maka terjalinlah yang namanya silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi wal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, wal yasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Ustaz, umur kita kan sudah ditetapkan oleh Allah. Betul. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Betul. Kenapa umur kita bisa panjang? Bisa. Yang memanjangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kau banyak-banyak silaturahim. Tak nyambung Pak Ustaz. Gini ceritanya. Mau dengar ceritanya, Dek? Gini ceritanya, orang yang rajin silaturahim panjang umurnya. Misalnya Pak Chandra, Pak RT, mohon maaf Pak ya, ini contoh aja. Menurut catatan Allah di Lauhul Mahfuz, yang namanya Chandra tinggal di komplek Army Permai 2. Jadwal meninggalnya hari apa ini? Hari Jumat, tanggal 28 Oktober jam 8.30. Menurut catatan malaikat begitu, catatan Allah. Malaikat Israel, kau turun ke bumi, cari rumahnya Pak Chandra di komplek Army Permai 2, 28 Oktober hari Jumat jam 8.30, cabut nyawanya. Sekarang jam berapa? Udah lewat? Masih hidup. Mungkin malaikat Israel sudah nyampai di rumahnya. Begitu nyampai di rumah Pak Chandra, kata Allah, kata malaikat, ya Allah, Pak Chandra tak ada di rumahnya. Kata Allah, dia sedang silaturahim di acara Maulid Nabi depan surau Al-Barakah. Jadi gimana ya Allah? Kau tunda kematiannya, tunggu sampai dia balik. Oh, nampaknya tak balik dia nih, Pak. Tapi begitu Pak Chandra balik ke rumah, tetap balik beliau. Begitu nyampai di rumah, beliau ucapkan Assalamualaikum. Beliau mengucapkan doa masuk rumah. Lalu kata Allah, tunda lagi kematiannya. Begitu nyampai di rumah, beliau tak langsung tidur, tapi sholat sunnah witir 1 rakaat. Kata Allah, tunda lagi kematiannya, tidur dalam keadaan beribadah. Ternyata jam 3 subuh dia bangun lagi tahajud. Kata Allah, tunda lagi kematiannya. Begitu selesai tahajud, dia ke masjid berjamaah. Kata Allah, tunda lagi kematiannya. Ditunda, 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 ditunda. Kata malaikat Israel, ya Allah, udah dari tadi malam keliling-keliling di rumah Pak Chandra, tak dapat nyawa sama sekali. Saya ke rumah Abdul Aziz saja. Nampaknya tak tahajud dia tuh. Dia langsung tidur. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya. Orang yang rajin silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua, orang yang rajin silaturahim dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Nih, tengok, lihat. Semua udah dapat nasi kotak. Itu rezeki yang nampak. Ustadz Hatoli senang silaturahim. Ya, saya nih kalau dari Sambas lalu ke Singkawang, Singkawang tuh Bengkayang, lalu Mempawah,
lalu ke Pontianak. Itu kalau saya makan di rumah makan, jarang duit saya laku, jarang. Kenapa? Begitu selesai makan, ketemu sama orang, ini kan Ustadz Hatoli ya? Iya Pak, saya sering dengar ceramahnya di YouTube, Ustadz Hatoli Official. Oh, jadi Bapak sering dengar ceramah saya? Iya. Ustadz udah makan? Sudah Pak. Udah bayar belum? Belum Pak. Dah, saya aja yang bayar. Tak usah lah Pak, ada saya bawa duit ini. Udah sekali-kali saya yang bayar lah. Dalam hatiku, memang ini yang kutunggu. Dibayarkan makan. Lalu saya pernah mau ceramah, kalau di Sambas tuh ada satu kecamatan, kalau mau ke sana harus nyebrang, naik kapal feri, bawa mobil bayar 40.000. Begitu nyebrang ketemu sama kawan polisi. Karena banyak kawan saya polisi, rajin silaturahmi di Polres. Ketemu sama polisi, ini Ustadz Hatoli ya? Iya Pak polisi. Mau kemana? Mau ceramah. Sudah bayar tiket ferinya? Belum Pak, saya aja yang bayar. 40.000 dibayarkan sama polisi. Dalam hati saya, jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya kan duit kita dimakan. Tapi itu polisi dulu, yang suka makan duit orang tuh polisi dulu. Polisi dulu. Polisi dulu. Polisi sekarang mah baik-baik, udah bersih-bersih. Kalau ada yang tak bersih berarti polisi Sambo. Kenal sama Sambo? Ada hubungan keluarga? Ke jahanam tempatnya. Mudah-mudahan di akhir hayatnya beliau bertobat, amin. Nah ibu bapak, jadi dua itu. Pertama, nuntut ilmu. Yang kedua, hadirkan niat untuk silaturahim. Maka nanti Allah akan lapangkan rezeki dan Allah panjangkan umur kita, insya Allah. Nah sekarang baru masuk ke cerita maulid. Apa judul ceramahnya nih? Saya tengok dulu judulnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah bersama Hatoli, SSC titik MH. Kecil betul baliho malam hari ini. Biasanya di mana-mana besar, lebih besar pula dari saya, sampai lubang hidung macam terowongan Mina. Ini kecil, kecil tapi bermakna. Sebenarnya saya bukan mau melihat judulnya, saya mau lihat foto saya. Rupanya di baliho ini lebih putih dari asli. Saya takut yang anak gadis kecewa. Nah, benar di Maulid itu artinya adalah saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu senang atau tak senang dengan kelahiran Nabi? Begini ceritanya. Mau dengar ceritanya? Tapi sebelum itu saya lupa, kita belum sepakat ini ceramahnya mau berapa lama. Subuh? Sampai subuh? Kalian tunggu sampai subuh, saya balik. Saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air yang diberikan. 600 ml 60 menit 1 jam. Enggak usah ditambah. Berarti amplopnya 2. Jangan khawatir panitia, saya ceramah di mana-mana tak pernah mengharapkan amplop. Amplop sering saya buang. Isinya pun tak penting, yang penting jumlahnya. Tak boleh Ustadz begitu. Saya insya Allah 1 jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.17, insya Allah selesai jam 9.17. Sepakat semuanya? Sepakat insya Allah. Tapi saya sampaikan tausiah ceramah ini 1 jam, tapi ada syaratnya. Dengan syarat
Kalau ada nanti saya lihat ada menguap 2 orang, langsung saya tutup. Kenapa ditutup Pak Ustadz? Ya percuma kita ceramah lama-lama, orang sudah ngantuk. Kita di atas ceramah berapi-api, dia di bawah berair-air. Yang di depan ini nampak-nampaknya udah ada yang mau mati nih. Matanya udah mulai antara anak Ustadz tuh di dalam perlihatannya itu udah terbagi 2 Ustadz itu. Saking ngantuknya dia. Nah, kalau lapar makan silakan. Saya ceramah bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, saya ceramah ini bebas. Yang lapar silakan makan, yang haus silakan minum, yang ngantuk silakan tidur. Tidurlah, tidur. Pelan-pelan saya balik. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu senang atau tak senang dengan kelahiran Nabi? Begini ceritanya. Mau dengar ceritanya? Ada seorang paman Nabi namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Kenal dengan Abdul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Di mana kenalannya? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Nama asli Abdul Uzza, nama panggilan, nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau ibu bapak mau kenalan sama orang, jangan cuma tanya satu nama, tanya juga nama kerennya. Nama bapak siapa? Ustadz Hatoli. Nama kerennya Anton. Nama kerennya Anton, walaupun tak nyambung. Abdul Uzza, si Abu Lahab ini punya seorang hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa, alif, ba, ta, sa. Letakkan ujung lidah di belakang gigi. Sa. Kata nenek-nenek, Ustadz, aku balik dulu ya. Kenapa nek? Gigiku ketinggalan. Suwaibah. Kata Abu Lahab, iya tuan, tolong kau jaga adik iparku itu Siti Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau lahir anaknya, cepat-cepat kau beritahu saya. Oke bos, siap 86. Dijagalah Siti Aminah ini sampai lahirlah bayi bernama Muhammad. Lapor tuanku Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki atau perempuan? Laki. Aku senang, aku gembira, aku bahagia. Wah, ini orang kafir jahiliyah dulu. Kalau lahir anak laki, mereka senang, terhormat, mulia. Tapi kalau yang lahir itu bayinya dilihat jenis kelaminnya ternyata perempuan, langsung diambil, digali tanah, dikubur, ditanam hidup-hidup. Begitu nasib perempuan dulu sebelum Nabi Muhammad datang. Nasib perempuan menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Jadi pemuas hawa nafsu laki-laki. Sebelum Nabi Muhammad datang, perempuan harganya murah. Perempuan murah. Perempuan murah. Perempuan murah. Sebelum Nabi Muhammad datang, perempuan murah. Sebelum Nabi Muhammad datang, murah. 10.000 campur odol. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, diangkatlah harkat martabat kaum perempuan. Apa kata Nabi? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya nanti balik ke rumah tengok telapak kaki ibunya. Ada tak surga di situ? Korek.
Lalu apa lagi kata Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling aku wajib berbakti kepadanya? Nabi jawab, "Ummuka, ibumu." Summaman, siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Summaman, siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Summaman, siapa lagi? "Abuka, ayahmu." Ibumu, 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 baru ayahmu. Ayah berapa kali disebutkan? Ibu, ayah, ibu, ayah, satu ayah. Bisa ngitung gak sih? Menang banyak bapak. Satu ayah, tiga ibu katanya. Begitulah Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Nah, jadi kata si Abu Lahab, aku senang Suwaibah, aku gembira Suwaibah, aku merasa terhormat Suwaibah, karena yang lahir ini anaknya adalah laki-laki. Suwaibah, karena aku senang, karena aku gembira, karena aku lagi bahagia. Dengarkan Suwaibah, mulai saat ini kau sebagai hamba sahaya, kau sebagai budak, ku bebaskan. Pergilah kau Suwaibah, kau sudah merdeka sekarang. Abu Lahab menyambut maulid Nabi, memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Tapi ingat, harga satu orang budak hamba sahaya, harganya paling murah 50 juta. Berarti Abu Lahab menyambut maulid Nabi sudah nyumbang 50 juta. Kita tanya Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, peringatan maulid malam hari ini ada tak yang udah nyumbang 50 juta? Tak ada. Berarti kita kalah sama Abu Lahab. Makanya nanti yang akan datang peringatan maulid Nabi sekaligus minta sumbangan. Siapa dulu yang kami datangi nih Pak Ustadz? Datangi yang banyak duitnya. Siapa? Pak Chandra, Pak RT kita, Pak RT 111. Kita mau peringatan maulid Pak Chandra. Bapak mau nyumbang berapa? Saya 5 juta. Nah, bilang sama dia, Pak Chandra di bawah Abu Lahab. Datangi lagi Ustadz Ahmad Syafi'i, qori kita. Ustadz mau nyumbang berapa? Saya 10 juta. Agak dekat sedikit sama Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir, tapi dia nyumbang 50 juta saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi karena dia kafir, Abu Lahab pasti masuk neraka. Kan ayatnya sudah kita baca tadi, tabat yada Abi Lahabil wa ta'ala. Abu Lahab pasti masuk neraka. Ketika Abu Lahab mati, yang betul mati atau meninggal? Bu, ibu. Wah, nampaknya udah kematian ini. Tak ada suaranya. Ibu. Alhamdulillah masih hidup ibu ya. Maaf dari tadi nggak diajak ngobrol. Khawatir dia ngobrol sendiri. Karena kan sekarang barang-barang masih mahal, serba naik. Minyak goreng naik, bensin naik, telur naik, beras naik, yang turun cuma celana. Setelah Abu Lahab mati, lalu adiknya yang bernama Abbas bermimpi melihat abangnya Abu Lahab masuk neraka. Wahai abangku Abu Lahab, ya, masuk neraka ke kau bang? Au. Panas ke neraka tu bang? Dah tahu kau panas, nanya lagi. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa ilayya fi kulli isnin, tapi azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Li'taqi Suwaibah, aku pernah senang dengan kelahiran Nabi hari Senin, ku merdekakan hamba sahaya bernama Suwaibah, makanya azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kafir,
senang dengan maulid Nabi, masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Makanya kalau ada orang di komplek Ami Permai 2 ini senang dengan maulid Nabi tapi tak pernah sholat, maka di akhirat masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Mau enggak? Tak usah sholat, tak usah puasa, tak usah kau bayar zakat, tak usah kau berjilbab, ibu-ibu, cukup senang dengan maulid Nabi. Di akhirat masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Mau? Kenapa tidak mau? Lumayan setiap hari Senin dapat diskon. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak Ustaz, masuk neraka jahanam. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis riwayat ini? Sedangkan orang yang kafir saja senang dengan maulid Nabi, di akhirat diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Apalagi kita nih yang Islam, yang bersyahadat dari lahir sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah di akhirat akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis waktunya? Belum? Saya udah mulai haus nih ceramah. Boleh saya minum sebentar? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Kita lanjutkan. Udah ada yang hampir mati satu orang. Udah mulai ngantuk-ngantuk, udah nunduk-nunduk. Setelah kita senang, ini yang pertama, harus senang dengan kelahiran maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sekarang tidak senang dengan maulid Nabi, dipertanyakan keimanannya itu. Kalian sedang apa acara tadi? Maulid Nabi Pak, bid'ah kata dia. Kullu hadis andalannya itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Kalian yang peringatan maulid masuk neraka semua. Kalaulah peringatan maulid ini dianggap bid'ah dan bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka, berarti kita malam hari ini masuk neraka semua. Yang paling dulu masuk neraka Pak Chandra. Karena dia ketua RT di sini. Disusul oleh yang paling angus Pak Abdul Aziz. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tak semudah itu saudaraku. Kita jangan terjebak oleh casing, jangan terjebak oleh bungkusan. Peringatan maulid tak boleh, tapi kajian sirah nabawiyah boleh. Apa bedanya? Sama isinya, ngaji intinya itu. Anak ibu sekolah di mana? Sekolahnya di pesantren. Alah, ketinggalan pesantren. Kalau anak ibu Islamic boarding school. Sama pesantren artinya. Ibu dari pasar beli apa? Beli ayam goreng. Ketinggalan. Ibu beli apa? Fried chicken. Minyaknya sama, mahalnya sama, hitamnya sama. Jadi jangan terjebak oleh casing. Tak boleh peringatan maulid. Oke, kita ganti, jangan peringatan tabligh akbar maulid Nabi. Tabligh akbar pun tak boleh. Oke, kita ganti gema maulid Nabi. Bergema pun tak boleh. Oke, ganti kajian maulid Nabi. Ngaji pun tak boleh. Mati aja lah. Masa ngaji pun tak boleh. Nah, jadi nanti kalau balik ada yang nanya, Ibu, Bu, acara apa tadi di komplek Ami Permai 2? Ngaji, udah gitu aja. Tak usah pakai maulid-maulid kalau memang tak suka sama maulid. Tapi kita umat Nabi Muhammad tetap senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita senang dengan kelahiran Nabi, yang kedua kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira yang hadir di depan saya ini Bapak Ibu cinta atau tak cinta dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Gini ceritanya. Masih mau dengar ceritanya? Dah satu orang maaf. Tinggal satu orang lagi. Langsung saya tutup. Gini ceritanya. Suatu hari Rasulullah itu dipeluk oleh seorang budak berkulit hitam legam. Budak hitam legam. Mohon maaf. Yang hitam jangan tersinggung. Dan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, tak boleh kita mengolok-olok, menghina orang yang kulitnya hitam, tak boleh. Karena hidung kita macam ini, muka kita macam ini, kulit kita macam ini, kita tidak pernah request sama Allah. Tak pernah pesan. Saya nih, ya Allah, andai kata waktu itu boleh pesan sama Allah, pasti saya paling dulu pesan sama Allah. Ya Allah, lahirkanlah saya macam David Beckham. Gitu maunya. Apa David Beckham? Kulit putih, mata biru, rambut pirang, badan tinggi, otot tegap. Oh gitu. Siapa mau? Pendek, kecil, hitam, hidup lagi. Kadang kita masih suka mengolok-olok, padahal kata Allah, jangan kalian mengolok-olok satu kaum, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kadang ada ibu-ibu pakai masker, kita olok. Kasihan ya ibu itu, kenapa pakai masker jatuh terus? Hidungnya tak sampai hati pula mau nyebut pesek. Kenapa hidung kita pesek ya Pak Ustaz? Kata saya dulu waktu malaikat membagikan hidung kita terlambat. Kita kan suka jam ngaret. Tidak macam orang barat. Time is money, kata orang barat. Waktu adalah duit. Kata orang Arab, al-waktu kasait ilam taqta'hu qata'aka. Waktu laksana pedang, kalau tidak kalian gunakan untuk menebas, dia yang akan menebas leher kalian. Kata orang Cina, cing cole'a. Tahu artinya cing cole'a? Ayah, lo orang tak tahu arti cing cole'a. We. Cing cole'a itu artinya waktu yang hilang tidak bisa dicari lagi gantinya. Nah, itu orang Arab. Kita suka ngaret-ngaret. Jadwalnya jam 9.30, tapi kita hadir kadang jam 9.30, makanya terlambat dapat sisa hidung ini. Nah ibu bapak, seorang budak berkulit hitam legam dipeluknya Nabi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Kenapa kau peluk saya? Aku mencintaimu ya Rasulullah. Ini laki-laki bukan perempuan. Dipeluknya Rasulullah. Rasulullah pun heran, kenapa kau peluk saya? Ya Rasulullah, aku ni hamba sahaya, seorang budak, dosaku banyak, kulitku hitam. Di akhirat aku tak yakin masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Tapi tak apalah ya Rasulullah, aku tak masuk surga. Yang penting di dunia aku sudah berjumpa dengan engkau. Kutempelkan kulitku yang hina ini dengan kulitmu yang mulia. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi tersenyum dan bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Maksudnya Pak Ustaz, kalau kau cinta kepadaku, kata Nabi, kau akan bersamaku di akhirat nanti. Artinya bu, oi, ibu, artinya bu, kata Nabi, kalau kau cinta kepadaku, kalian akan bersamaku nanti di akhirat. Mau bersama Nabi di akhirat? Ibu kedengaran tak suara saya bu? Kedengaran? Jelas suara saya? Kalau jelas boleh saya nanya, ibu setuju tak poligami? Bapak setuju tak poligami? Ibu-ibu jangan marah, saya cuma nanya.
Malam hari ini kita tidak bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas. Poligami itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Sampai mana tadi ceritanya itu? Ibu, Bu, mau ndak masuk surga bersama suaminya? Mau. Bapak mau masuk surga sama istrinya? Yang jawab tak punya istri. Kalau ibu mau masuk surga sama suaminya, ibu harus menjadi istri allati tu'inu ala imanihi. Jadilah istri yang mengingatkan, membantu iman suaminya. Suaminya ingatkan tentang sholat, suaminya ingatkan tentang nafkah, suaminya ingatkan tentang pendidikan anak. Bang, sholat bang. Bang, sholat. Nanti subuh nih kan acara kita sampai jam 9.17 ya. Tinggal 16 menit lagi. Ibu nanti kalau suaminya kesiangan bangun sholat subuh, bangunkan lakinya subuh. Bu, subuh lakinya bangunkan. Subuh lakinya bangunkan. Subuh. Bangunkan lakinya subuh. Subuh lakinya bangunkan. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Bang, bangun bang, itu udah jam 6:30 bang, kita belum sholat subuh bang. Udah kesiangan kita ya dek ya. Siangan, cepat bang wuduk bang. Wuduklah si abang, ambil air wuduk, hamparkan sajadah, abang di depan, adik di belakang. Usolli fardhu subhi 6:30. Rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, kata si ibu, sedap juga suara suamiku ya, macam sholat di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selesai Fatihah, waladdallin, amin, kata ibu. Lalu bapak pun membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Astagfirullahaladzim. Udah kesiangan baca Yasin. Rupanya cuma satu ayat. Allahu Akbar. Suaminya rajin hadir di pengajian, di majelis taklim. Kata Ustadz, satu ayat saja kita baca dalam sholat, sholatnya sah. Makanya dia rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Itu namanya sholat kesiangan. Bahkan kalau betul-betul kesiangan, misalkan bangunnya jam 9, maklum besok hari Sabtu yang ngantor biasanya libur, bangun jam 9 pagi. Apakah jam 9 pagi tetap harus wajib sholat subuh? Wajib, tak boleh tidak. Gimana Pak Ustadz? Matahari sudah tinggi memancar, kami jam 9 sholat subuh, tetap harus sholat subuh. Gimana caranya? Tutup gorden, matikan lampu, tutup pintu. Usolli fardhu subhi jam 9. Adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Si bapak sholat subuh jam 9, diintip sama istrinya dari gorden. Ya Allah, suamiku setelah mendengarkan ceramah Ustadz Hatoli makin rajin dia sholat duha. Sholat duha katanya. Itu sholat kesiangan Pak Haji. Nah, istri yang mengingatkan. Seram juga ceramah di sini. Itu apa namanya? Hah? Geledek. Saya tadi itu mohon maaf Pak Agus,
ke Pak Agus itu yang hubungi saya, tak diberitahunya saya kalau acara malam hari ini tuh pakai panggung. Saya kira acaranya di masjid atau di surau, makanya saya pakai kain sarung. Biasanya saya pakai celana. Kalau di panggung-panggung itu pakai celana saya. Kenapa? Nah, kalau pakai sarung khawatir saya di panggung begitu. Datang angin kencang. Wah, kata ibu, rezeki. Makanya dari tadi tangan saya gini aja. Takut nanti nampak peranakan saya. Insya Allah. Ibu yang cinta dengan suaminya, maka nanti di akhirat akan masuk surga bersama suaminya, insya Allah. Bapak-bapak mau tidak masuk surga dengan istrinya? Dari bunyinya tak yakin saya. Mau tak Pak? Mau. Begitu selesai saya ceramah, ada bapak-bapak ngejar saya. Ustaz, tunggu bentar. Ada apa Pak? Saya mau berangkat ceramah lagi. Bentar Pak Ustaz, saya cuma mau memastikan. Mastikan apa Pak? Betul tak Pak Ustaz nanti? Sekali lagi. Bentar lagi nampaknya turun hujan. Mudah-mudahan kalau nanti turun hujan, hujan itu membawa rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak itu pun ngejar saya. Ustadz, saya cuma mau mastikan. Mastikan apa Pak? Betul tak Pak Ustadz, nanti di akhirat jumpa lagi dengan istri kita? Jumpalah Pak. Tapi aku tak mau jumpa Pak Ustadz. Kenapa Pak? Biniku garang. Di dunia dia udah saya diomeli terus sama dia. Masa di akhirat lanjut lagi Pak Ustadz? Ibu bapak nih, adik-adik nih, ada gurunya, adik-adik nih, gurunya ada, ustadznya ada, kiainya ada. Cintai gurunya, insya Allah di akhirat nanti masuk surga bersama gurunya. Saya ditakdirkan oleh Allah, alhamdulillah, menjadi seorang guru. Makanya nanti kalau di akhirat kata malaikat, mudah-mudahan Ustadz Hatoli, silakan kau masuk ke dalam surga. Kata saya tak mau masuk surga malaikat sebelum murid-murid saya masuk ke dalam surga. Oh udah, murid Hatoli udah ada di dalam. Tengoklah, udah masuk dah. Begitu saya masuk ke dalam, saya tengok satu pun tak ada. Malaikat mana murid saya? Satu pun tak ada. Oh, di akhirat ada dua tempat Hatoli. Kalau tak di surga, pasti di neraka. Coba kau cari muridmu di neraka, pasti dia di neraka. Masuklah saya ke dalam neraka mencari murid saya. Tiba-tiba terdengar suara, guru, guru. Saya udah nggak kenal, dia udah hangus. Guru. Wah, nampaklah gelombang-gelombangnya. Guru, kau ini siapa? Guru. Kau ini siapa? Guru. Saya kikis-kikis, saya korek-korek, saya cungkil-cungkil. Kau ini siapa? Guru. Udah agak nampak-nampak mukanya, rupanya Pak Chandra. Pak Chandra masuk neraka. Ya Allah Pak Chandra, kenapa lah Pak Chandra ini masuk dalam neraka? Bukankah dulu pernah mendengarkan ceramah saya di acara maulid? Betul Pak Ustadz. Kenapa Bapak masuk neraka? Itulah Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz balik, langsung kami gosipkan. Oh, ternyata orang yang suka bergosip mudah masuk neraka. Bergosip, bergosip, mudah masuk neraka. Tapi saya dapat kabar di komplek Ami Permai 2 ini yang suka bergosip itu bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Tiap hari nonton televisi. Oh itu si Lesti udah keramas lagi. Kurang-kurangi juga lah Bu nonton sinetron. Acara-acara gosip. Sinetron sekarang, mohon maaf saya ngomong, sinetron sekarang nyaris tak ada yang mendidik.
Sinetron anak muda ngajari anak tawuran, ngajari anak berkelahi, ngajari anak pacaran, ngajari anak tak sopan ngomong sama orang tua. Udah betul-betul ditanya sama gurunya, anak-anak sudah dikerjakan PR-nya, kasih tahu nggak ya? Saya khawatir anak muda macam itu nanti mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat gitu juga jawabannya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kasih tahu nggak ya? Man Nabiuka, siapa nabimu? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Jawab yang betul. Kalau kau salah jawab nanti masuk neraka. Neraka itu panas. Hah? Cius? Gua harus bilang wow gitu. Astagfirullahaladzim. Itu anak muda sekarang. Lo, gua, N. Bapak lo, bapak gua lain. Sinetron anak muda, ngajari anak tawuran, pacaran, berkelahi. Apalagi sinetron ibu-ibu, ya Allah, ngajari laki selingkuh. Betul. Ngajari istri jadi berani sama laki. Di mana itu Pak Ustadz? Itu sinetron orang ketiga. Untung udah habis sinetron itu. Gara-gara si Aris yang suka rese. Si Aris kan udah punya istri namanya Afifah. Digoda sama si Yuni. Si Yuni itu anak gadis kegatalan. Udah tahu suami orang masih digoda. Padahal si Yuni kan udah punya pacar namanya Riko. Berarti Ustadz nonton juga. Kebetulan saya lewat lagi pulang dari ceramah, ada sinetron tuh tak betul kata saya ini. Langsung saya pindah channelnya. Apalagi sinetron Indosiar, makin tak jelas, suka mengada-ngada. Mayat sedang digotong meloncat sendiri ke sungai. Udah betul-betul ditanam, meledak sendiri itu dulu. Udah tak ada yang bagus. Mending nonton ceramah Ustadz Hatoli Official di YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Entah apa-apalah pokoknya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih cerita Pak Chandra masuk neraka. Jadi ustadz, begitu ustadz balik langsung kami gosipkan, orang yang suka bergosip itu mudah masuk neraka. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik. Ini yang dapat nasi-nasi, bayangkan kalau ayamnya itu bangkai, mau makannya? Bukan ayam, apa? Tiau. Nampaknya mereka kecewa. Ya, soalnya tadi saya makannya lauk ayam. Saya kira sama menunya. Tapi insya Allah yang makan ini berkah sehat semuanya. Kan saya cuman bayangkan aja ayam gitu, bukan ayam. Kalau tadi andailah saya makan, disuguhkan, dihidangkan makanan, ternyata bangkai ayam, pasti saya tak mau makan. Ibu mau makan bangkai ayam? Tak mau. Tapi makan bangkai manusia mau. Tiap hari bergosip, itu kan makan bangkai manusia namanya. Tapi saya tak heran, karena perempuan itu Allah ciptakan memang banyak. Nah, berhenti ngomong. Perempuan banyak ngomong, memang udah fitrahnya begitu. Dibuktikan secara medis. Nanti ibu bapak kalau sempat buka YouTube, tulis Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan. Perempuan banyak ngomong. Apa kata dia? Perempuan dalam satu hari mengeluarkan kata-kata minimal 20.000 kata. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. 3 kali lipat dibanding ibu bapak. Makanya tak usah heran kalau perempuan itu banyak ngomong. Ada kawan saya PNS, dikasihnya istrinya duit hari Senin 1 juta. Hari Kamis ditanya sama suaminya, Dek, duit yang abang kasih 1 juta hari Senin masih ke? Lakinya cuma nanya 1 meter.
Dijawabnya 10 meter. Dek, duit yang abang kasih hari Senin 1 juta masih ke? Heh, baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya. Tetangga sebelah ngasih istrinya duit 5 juta tak ditanya-tanyanya. Apa kau tak tahu bang, barang-barang sekarang semua naik, minyak mahal, minyak naik, kecap naik, telur naik. Yang turun cuma celana kau bang. Anak-anak sini kalian semua jangan contoh bapak kalian itu ya. Baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya. Itu bukan istri, itu tuyul. Perempuan itu memang dia banyak bicara. Tapi alangkah baiknya Bu, Ibu, alangkah lebih baiknya kalau 20.000 kosakata itu. Ngeri betul ceramah di sini, Pak. Saya takut roboh tendanya ini. Saya pernah ceramah di sebuah di Kuburaya tak jauh dari sini. Itu tendanya roboh bang, jebol tengah-tengahnya. Ya Allah, ngeri saya. Sakitnya tak seberapa, malunya itu. Tapi insya Allah kuat tegaplah ini tenda ya. Kalau roboh nanti saya yang pertama kali lari. Langsung loncat. Sampai mana tadi ceritanya? Hah? Masuk neraka Pak Chandra ya. Masih masuk neraka Bapak masih. Ya udahlah kata saya, Pak Chandra sudah saya maafkan, tak apa-apa, saya digosipkan, ya Allah ampuni dia. Ambillah dia kata Allah. Saya ambil tangannya, saya tarik, saya bawa ke Nahrul Hayat namanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti Nahrul Hayat, Nahrul sungai, Hayat kehidupan. Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Berdoa kita sama-sama. Allahumma shayban nafi'ah, Allahumma shayban nafi'ah, Allahumma shayban nafi'ah. Sambil kita berselawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam. Ya Habib, salawatullah alaika. Asyraqal badru fahtafat minhul budun misla husnik mara'aina qatu ya wajhal sururi. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah poin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan banyak-banyak bersolawat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 9:20 lebih 3 menit. Mudah-mudahan selama 1 jam ini ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wal afu bikum, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.